Di tanah Pasundan, alam berbicara melalui suara. Tradisi Sunda yang menyatu dengan alam. Menciptakan harmoni yang menjadi warisan budaya hingga kini. Acara hari ini tuh sebetulnya merupakan sebuah festival terkait dengan bagaimana musik bambu, alunan dari suara bambu itu bisa menjadikan sebuah arena memoris lah, di mana bambu itu kan lekat dari kita kecil, dari lahir sampai kita berpulang. Oleh karena itu acara ini adalah ruang buat berekspresi, berkreasi, berkolaborasi, serta bersosialisasi dengan semuanya agar orang-orang bisa ingat kembali, kemudian menemukan kembali, kemudian akhirnya bisa kembali ke ajaran-ajaran tradisi kita dulunya. Di sini kita bicara semua instrumen itu, bagaimana semuanya bisa bersatu padu kemudian bisa menghasilkan karya baru dalam sendera tari, gerak tari yang terinspirasi dari bambu. Itu yang kami lakukan bersama dengan 34 komunitas budaya dan 1.115 anak yang terlibat di sini. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pelestarian Kebudayaan 9 ini menurut saya adalah sebuah event yang perlu kita hargai, kita apresiasi karena mengusung tema yang menurut saya penting ya, Sadaawi. Sadaawi itu kan suara bambu ya, di mana salah satu produk warisan budaya tak benda yang berbahan baku bambu itu, angklung, kita tahu sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO beberapa belas tahun yang lalu ya. Jadi kegiatan seperti ini menurut saya adalah upaya mengimbangi pengakuan yang tidak mudah itu gitu kan. Jadi bahwa produk-produk warisan budaya kita khususnya yang berbahan baku bambu sekarang ini menurut saya adalah suatu langkah-langkah bukan hanya menjaga pewarisan tetapi juga melestarikan dan mengembangkan gitu ya. Di Jawa Barat, alam menjadi inspirasi utama bagi masyarakat Sunda. Dari suara bambu yang dimainkan angin hingga gemericik air, semuanya diolah menjadi seni dan tradisi. Angklung, celempung, dan kecapi menjadi saksi hubungan manusia dan alam. Jadi acaranya tuh bentuknya kita lakukan dalam bentuk festival yang di dalamnya ada pameran tentang alat-alat bambu, kreasi bambu, inovasi bambu, kemudian pertunjukan. Pertunjukan tuh tidak cuma angklung ya, tapi semua instrumen yang ada dan dibuat dari bambu. Kemudian kita kolaborasikan lagi dengan tarian, cerita yang didalangi oleh cepot yang memang sudah lekatkan sama kita. Jadi kita harapkan dari cerita ini akhirnya masyarakat bisa mengenali kembali bagaimana peran bambu dalam budaya dan tradisi masyarakat di Jawa Barat. Tradisi ini harus terus dikembangkan. Apalagi yang sangat saya bahagia itu di sini dilibatkan sekian banyak anak-anak muda usia dini ya. Jadi usia sekolah dini lah, SD. Menurut saya ini sesuatu yang sangat penting karena di usia itulah mereka perlu mendapatkan pengalaman kebudayaan gitu ya, bersentuhan langsung dengan produk-produk warisan dan nilai-nilai budaya yang kita punya, dan itu mereka akan merekam.
Kemajuan zaman membawa tantangan baru. Hutan dan bambu sebagai sumber alat musik mulai berkurang. Anak-anak muda lebih akrab dengan suara elektronik dibandingkan harmoni tradisional. Jika tidak dilestarikan, suara alam Pasundan bisa menghilang selamanya. Ya, melalui momen ini sebagai salah satu bentuk upaya ya, perjuangan kita sebagai para praktisi untuk betul-betul menjaga, melestarikan kebudayaan tradisi kita, apalagi di kalangan anak-anak itu hampir saat ini mungkin sudah hampir jarang peminat. Tapi kalau kita bilang jarang peminat, ternyata ketika kita lihat animo masyarakat, khususnya anak-anak ternyata banyak. Cuman tinggal ada beberapa media, instansi, lembaga yang memang perlu betul-betul mewadahi, memfasilitasi. Karena kalau berbicara tentang kehilangan atau ketidakminatan, sebetulnya nggak terlalu menyeramkan. Tapi kalau tidak kita jaga, kita tidak lestarikan, ya siapa tahu mungkin suatu saat nanti betul-betul akan hilang. Harapan tetap ada. Komunitas seni, anak muda, dan pencipta alam bergerak bersama. Tradisi Sunda tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diperbarui agar tetap relevan dalam kehidupan modern. Kita memamerkan beberapa produk-produk bambu di luar. Di situ ada produk berupa alat musik, ada juga buat kerajinan tangan, ada juga permainan tradisional yang ada di Jawa Barat. Kita mencoba memproduksikan, kita coba diaplikasikan ke masyarakat itu. Karena zaman sekarang itu salah satunya adalah buat meng-counter bagaimana serangan dengan teknologi anak-anak yang terbiasa dengan handphone dan sebagainya. Mungkin dengan seperti itu anak-anak sudah memikirkan, oh ternyata suka juga dengan permainan yang ada kita punya. Itu yang utamanya. Untuk angklung itu mempunyai keterkaitan erat antara alam dan manusia. Bila alam ini rusak, tentu saja keberlangsungan budaya bambu itu pasti akan mati karena bahan utama atau alat yang digunakan dari musik bambu itu kan bahan utamanya bambu ya, pohon bambu itu. Pohon bambu juga sangat tumbuh pesat di Tatar Pasundan gitu. Makanya alam ini harus benar-benar kita jaga supaya bahan atau bahan untuk dijadikan alat angklung dan musik bambu lainnya itu tetap ada, tetap terpasok dan tetap bisa kita lestarikan sampai kapanpun. Jangan sampai hilang lah, soalnya kan sekarang banyak banget main kayak gitu. Jadi permainan tradisional itu jangan sampai terlupakan. Jadi kita harus terus mengembangkan permainan tradisional. Nilai-nilai tradisi itu nggak pernah bisa lepas dari alam gitu ya. Oleh karena itu orang yang memiliki kesadaran memelihara nilai-nilai tradisi pasti akan menghargai alam, pasti akan menghargai keseimbangan gitu ya. Kalau tadi kita melihat pertunjukan angklung misalnya dari anak-anak ya, kita jangan hanya sekedar berpikir pendek bahwa kita sedang menonton musik angklung gitu ya, musik bambu. Tapi kita harus juga berpikir jauh bagaimana menelaah lebih dalam bahwa itu berbahan baku bambu. Nah ini saya kira pola-pola membentuk ekosistem itu harus seperti itu. Bambu juga bisa memfilter air kotor dan sebagainya, sehingga sungai terjaga, alamnya terjaga, itu ya, tumbuhannya juga terjaga, kemudian juga masyarakat bisa ikut memelihara dan menikmati dari tanaman bambu yang kita tanam itu. Kalau selama ini kita cuma taunya orang tua yang main musik tradisional, musik lama istilahnya. Tapi anak-anak sekarang gimana sebetulnya anak-anak? Nah, disitulah sasaran kita. Anak-anak adalah generasi penerus kita untuk tradisi Jawa Barat. Jadi kita harapkan yang namanya tema kita adalah keberlanjutan. Kita menjamin bagaimana musik tradisi, bagaimana filosofi bambu itu bisa terus berlanjut di masa yang akan datang dan semuanya bisa
mengacu dan belajar dari filosofi bambu itu dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Suara Pasundan adalah suara masa depan. Di setiap nada angklung, gemulai kecapi, dan hembusan suling terdapat harapan untuk menjaga harmoni antara tradisi dan alam. Teman-teman, jaga terus alam Indonesia agar budaya Indonesia tetap lestari.